Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdurrahman dari kelas PAIG dengan NIM kos 2314010287. Di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 97 hingga 100 beserta penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang terlindas di bumi Maka mereka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk tempat kembali. Terus penafsirannya Quran surat An-Nisa ayat 97, yaitu Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid al-Murid telah menceritakan kepada kami Haywah dan lainnya. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman Abdul Aswad yang menceritakan telah diputuskan untuk mengirim suatu pasukan terhadap penduduk Madinah, lalu aku mendaftarkan diri pada pasukan itu kepadanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mansur Armadi telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad yakni Az-Zubair telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Syari al-Makki telah menceritakan kepada kami Ibnu kami Amr ibnu Dari Ikram menceritakan bahwa dahulu ada suatu kaum dari kalangan penduduk Mekah, mereka menyembunyikan keislamannya, tetapi kaum musyrik memaksa mereka berangkat berperang dalam perang Badar bersama-sama mereka, lalu ada sebagian dari mereka gugur. Ikram mengatakan bahwa ini turunkan berkenaan dengan sejumlah pemuda dari kalangan kabilah Quraisy yang mengakui dirinya telah masuk Islam di Mughirah, Abu Mansur ibnu Hajjaj dan Al-Harith ibnu Az-Zumah. Maka turunlah ayat yang mulia ini yang maknanya umum, mencakup semua orang yang bermukim di tengah-tengah kaum musyrik, padahal mereka mampu melakukan hijrah namun mereka tidak dapat menegakkan agamanya. Lalu ayat selanjutnya yaitu إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, yang artinya kecuali mereka yang terlindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Lalu penafsiran Quran surat ayat 98 ini yaitu An-Nisa ayat 98 ini yaitu hal ini merupakan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka dalam meninggalkan hijrah. Demikian itu karena mereka tidak mampu melepaskan dirinya dari tangan kekuasaan kaum musyrik. Seandainya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang mereka ketahui, niscaya mereka akan menempuh jalan untuk hijrah. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan yaitu la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Lalu Quran surat An-Nisa ayat 99 yaitu faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura, yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Lalu penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 99 ini yaitu
Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Naim telah menceritakan kepada kami, Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat Isya dan sudah membaca, semoga Allah memperkenakan orang yang memujinya, tiba-tiba beliau mengucapkan doa berikut sebelum sujudnya, yaitu ya Allah selamatkanlah Yahya ibnu Abu ibnul Walid, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang terlindas dari kalangan kaum mukmin di Mekah, ya Allah keraskanlah pembalasanmu terhadap Mudar, ya Allah jadikanlah kepada mereka, timpakanlah kepada mereka musim peceklik sebagaimana musim peceklik Nabi Yusuf. Lalu Abu Ar-Razzaq mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ubaidillah Ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum wanita dan kaum anak-anak. Lalu Quran Surat An-Nisa ayat 100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya yang ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu penafsiran Quran Surat An-Nisa ayat 100 ini yaitu, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini menganjurkan untuk berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, bahwa kemana orang mukmin pergi, niscaya ia dapat menemui tempat terlindung dan penghidupan yang menaunginya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-muragham ialah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Hal yang sama dikatakan pula oleh riwayat yang bersumber dari Ad-Dahlak, Ar-Rabi Ibnu Amnas dan As-Sawri. Mujahid mengatakan sehubung dengan firman-Nya tempat hijrah yang banyak, banyak ulama-ulama lain ialah Qatadah mengatakan sehubung dengan firman-Nya, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia telah memperoleh pahalanya di sisi Allah, yaitu pahala orang berhijrah, seperti yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain dan lainnya, baik kitab Sahih ataupun kitab Musnad atau kitab Sunnah, melalui jalur Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dari Alqamah ibnu Abu Waqqas Al-Laisi dari Umar ibnu Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan ini berdasarkan niat masing-masing, dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperoleh, atau kepada wanita, niscaya menikahinya. Maka hijrah seorang itu hanyalah kepada apa yang dia niatkan sejak semula. Baik, itulah yang bisa disampaikan Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 beserta penafsirannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.